Perkenalkan, nama saya Rifda Metriani dengan NIM 24354009 dengan nomor absen nomor 9. Saya adalah salah satu mahasiswi dari Universitas Negeri Padang yang berasal dari Departemen Pendidikan Guru Sekolah Dasar yang biasanya disebut dengan PGSD. Jadi, di sini saya ingin membuat sebuah media pembelajaran berbentuk video pembelajaran untuk memenuhi salah satu mata kuliah saya, yaitu Dasar-Dasar Biologi SD. Jadi teman-teman, kita akan membahas tentang klasifikasi makhluk hidup. Nah, jadi makhluk hidup itu dikelompokkan sesuai dengan persamaan dan ciri-cirinya. Ilmu yang mempelajari pengelompokan makhluk hidup disebut dengan taksonomi. Ada ilmuwan yang pertama kali melakukan pengelompokan itu, yaitu Carolus Linnaeus, yang kemudian dijuluki sebagai Bapak Taksonomi. Selanjutnya, kita akan mengenal tingkatan makhluk hidup yang disebut dengan takson. Tingkatan takson tertinggi sampai takson terendah, yang pertama ada kingdom, yang kedua phylum, phylum atau divisio, yang ketiga klasis, kelas, yang keempat ordo, bangsa, yang kelima familia, suku, yang keenam genus, marga, dan yang ketujuh spesies, jenis. Kita akan membahas sistem tata nama ganda atau binominal nomenklatur. Tumbuhan dan hewan itu mempunyai nama ilmiah yang diakui dan digunakan di seluruh dunia. Penamaan ilmiah ini disusun berdasarkan pengelompokan makhluk hidup atau taksonominya. Di sini yang pertama itu ada klasifikasi berdasarkan ciri morfologi. Di sini ada bentuk, struktur tubuh, dan organ pada tubuh makhluk hidup. Yang kedua, klasifikasi berdasarkan ciri anatomi dan fisiologi. Ini berdasarkan sistem organ dan fungsi tubuh. Yang ketiga, klasifikasi berdasarkan perilaku dan habitat. Itu seperti cara hidupnya dan tempat tinggalnya. Dan yang terakhir itu klasifikasi berdasarkan genetika dan molekuler. Pada hal ini, menggunakan analisis DNA dan RNA untuk menentukan hubungan kekerabatan. Sini kita ada contoh penggunaan tata nama ilmiah pada tumbuhan. Kita ambil contohnya itu jagung. Kingdomnya Plantae, divisio Spermatophyta, kelas Angiospermae, ordo Graminales, familianya Graminae, genus Zeael, dan spesiesnya Zeamaceae. Selanjutnya kita penggunaan tata nama ilmiah pada hewan nih teman-teman. Kita ambil contohnya yaitu harimau. Kingdomnya Animalia, divisio Chordata, kelas Mammalia, ordonya Carnivora, familia Felidae, genusnya Panthera, dan spesiesnya Panthera 3. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama di sini ada Monera. Contohnya itu ada bakteri dan alga hijau biru. Makhluk hidup ini merupakan uniseluler, yaitu makhluk hidup yang terdiri dari satu sel saja. Ia juga tidak memiliki membran inti, atau yang disebut dengan prokaryotik. Monera ini memiliki peran yang menguntungkan. Contohnya, pada bakteri Lactobacillus bulgaricus, ia dapat membantu proses pengolahan pada keju. Dan peran yang merugikannya yaitu seperti pada Salmonella typhi yang dapat menyebabkan penyakit tifus. Jadi yang kedua ada Protista. Pada gambar ini, yang pertama itu merupakan Protista mirip tumbuhan. Gambar yang kedua itu Protista mirip hewan, dan gambar yang ketiga itu Protista mirip jamur. Makhluk anggota kingdom ini bersifat uniseluler. Inti selnya sudah memiliki membran inti. Protista yang menguntungkan ini digunakan contohnya pada Rhodophyta, yang digunakan dalam industri makanan, farmasi, kosmetik, dan bahan kimia yang lainnya. Sedangkan protista yang tidak menguntungkan atau yang bisa disebut dengan merugikan, contohnya pada Entamoeba histolytica yang dapat menyebabkan difteri. Di sini ada fungi. Di kingdom ini, ia tidak memiliki klorofil hingga tidak bisa membuat makanannya sendiri, atau dia bersifat heterotrof. Ia juga memiliki ciri-ciri multiselular, yaitu tubuhnya itu tersusun atas banyaknya sel.
dan ia juga mempunyai membran inti atau eukariot. Peranan fungi yang dapat menguntungkan contohnya pada Aspergillus wenti, yang biasanya orang-orang gunakan itu untuk pembuatan kecap. Sedangkan yang merugikannya itu contohnya ada Trichopiton sp yang dapat berupa panu ataupun kurap yang dapat menyebabkan gatal-gatal. Selanjutnya ada plante nih, ia memiliki kloroplas sehingga ia dapat melakukan fotosintesis. Tumbuhan ini memiliki membran inti atau eukariot dan dia juga tersusun atas banyaknya sel atau multiselular. Pembagian contoh plante, gambar yang pertama itu adalah lumut, gambar yang kedua ada paku, dan yang ketiga ada tumbuhan berbiji. Jadi, tumbuhan ini juga memberikan banyak manfaat untuk kehidupan kita nih, seperti sebagai bahan pangan, sandang, papan, obat-obatan, kosmetik, dan estetika. Nah, yang terakhir nih teman-teman, kita ada animalia. Animalia ini yaitu hewan. Makhluk hidup ini dia multiselular dan dia juga memiliki membran inti atau eukariot. Selnya tidak mempunyai dinding sel dan ia bisa bergerak aktif. Animalia terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada invertebrata, yaitu hewan yang tidak mempunyai tulang belakang. Contohnya di sini ada ubur-ubur. Yang kedua yaitu ada vertebrata, hewan yang memiliki tulang belakang. Di sini contohnya ada kuda. Hewan ini banyak digunakan oleh manusia sebagai bahan pangan dan sandang. Tetapi ada juga hewan yang dapat merugikan bagi manusia, contohnya seperti nyamuk. Sekian pembahasan materi kita pada video pembelajaran ini tentang klasifikasi makhluk hidup. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.